Bisa jadi kata para ulama keberkahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada benda-benda. Kalau tadi kepada perorangan, kepada manusia, kepada masa, kepada zaman, bisa jadi keberkahan itu diberikan oleh Allah kepada benda. Seperti hujan. Air hujan, ini air berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan dari langit ini ma'an mubarakan, air yang berkah. Jadi kata para ulama, sesuatu kalau dikatakan diberikan keberkahan, maka sesuatu itu disebut dengan mubarak. Jadi kalau sesuatu diberikan keberkahan oleh Allah, nah sesuatu ini disebut dengan mubarak. Mubarak. Makanya Allah SWT mengatakan ma'an mubarakan, mubarak, air yang diberkahi, air yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu air hujan. Makanya dalam sebuah hadis, para sahabat pernah melihat Nabi SAW sengaja hujan-hujanan, membuka kepalanya. Jadi biasanya Nabi SAW itu kebiasaannya menutup kepalanya, dengan sorban atau dengan sesuatu lah. Dan Rasulullah SAW itu sangat-sangat jarang sekali membuka kepalanya, hampir tidak terlihat gaya rambut Rasulullah SAW. Hampir tidak pernah dilihatkan oleh Rasulullah SAW seperti apa rambut Nabi SAW dalam kesehariannya. Selalu Rasulullah SAW itu menggunakan penutup kepalanya. Tapi pernah suatu ketika hujan turun, Rasul buka. Supaya apa? Supaya air hujan itu mengenai kepala beliau. Maka dalam sebuah hadis yang lain, sampai air hujan itu membasahi jenggot-jenggot Nabi SAW. Bolehkah kita melakukan itu? Boleh, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Main hujan-hujanan. Tapi ketika itu tidak sampai basah seluruh Nabi, seluruh tubuh Nabi tidak basah. Artinya sedikit saja. Ketika turun hujan, lalu kemudian Rasulullah SAW menjadikan kepala beliau terkena oleh hujan tersebut. Memang tidak harus semua basah. Yang penting adalah keberkah dari hujan itu diambil. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Terkadang pada benda yang lain seperti zaitun, seperti pohon kurma. Ini pohon kurma juga pohon yang diberkahi. Banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Kalau pohonnya diberkahi berarti buahnya berkah. Dan segala sesuatu yang terkait dengan kurma itu berarti berkah. Sekali lagi, keberkahan daripada pohon kurma ini jangan disalahartikan. Jangan menjadi, oh pohon yang berkah ini, kalau gitu kita usap-usaplah pohon kurma ini. Pohon kurma ini balutilah dengan kain. Beberapa hari kemudian kainnya nanti diambil, disimpan. Bukan. Keberkahan daripada pohon kurma ini, segala jenis yang terkait dengan kurma ini itu bisa dimanfaatkan. Itu maksud daripada keberkahan. Ya, ambil buahnya, atau kalau kita ingin mengambil keberkahan dari pohon kurma ini, tanam pohonnya. Itu keberkahan pada pohon kurma. Banyak hadis yang terkait dengan itu, tidak bisa kita bacakan satu persatu karena masih banyak lagi pembahasan kita. Bisa juga pada benda yang lain seperti air zam-zam. Ini satu benda yang berkah juga, air zam-zam. Ada juga keberkahan pada perbuatan, seperti pada sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena pada sahur itu ada keberkahan. Bisa juga ada pada perbuatan. Bahkan bisa jadi keberkahan itu pada hewan, pada kambing dan domba. Ada keberkahan pada kambing dan domba itu. Rasul SAW bersabda, ittakhidhul ghanam fa inna fiha barakah. Peliharalah kambing, peliharalah domba, karena pada domba atau kambing itu ada keberkahan. Ya, tentu banyak sekali keberkahan pada kambing atau domba ini. Bulunya bisa dijadikan pakaian, kulitnya bisa digunakan, dagingnya bisa dimakan. Dan domba atau kambing ini lebih cepat berkembang biaknya, dagingnya lezat. Ini sudah diakui. Sate, bisa disate, bisa dibikin apa saja.
berkah daripada kambing tersebut.